Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Oke, halo semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar geografi bersama Katia di materi geografi kelas 11 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa itu poros maritim dunia? Kita bahas itu hari ini. Nah, materi kita hari ini yang pertama tentang pengertiannya dari poros maritim itu apa. Yang kedua, tentang letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, tentang batas-batas dari Indonesia. Dan yang keempat, tentang perkembangan transportasi di Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, tentang pengertian dari poros maritim. Oke, poros maritim itu apa? Namanya poros, berarti kan dia itu kan pusat ya. Maritim itu berarti berhubungan dengan pelayaran, dengan jalur transportasi laut, gitu-gitu. Oke, di sini definisinya, poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Oke, kemudian pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Jadi di sini kita akan lebih banyak membahas tentang perhubungan dari Indonesia gitu. Jadi apa sih potensi Indonesia dalam segi perhubungan gitu. Oke. Nah, ini ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah 5 pilar yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi dalam KTT gitu. Oke, yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia. Kita tahu kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan yang pasti memiliki budaya maritim. Nah, itu pengen digaungkan lagi tuh. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Itu yang pengen mengembangkan dari segi potensi lautnya. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Lagi-lagi ngomongin tentang laut dan maritim. Di sini lebih ke infrastrukturnya itu dikembangkan gitu. Oke, terus yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan maritim gitu. Nah, itu sedikit tadi tentang latar belakang dari poros maritim. Nah, sekarang kita lanjut ke letak Indonesia. Kita udah pernah belajar dari SD itu letak Indonesia itu ada dari letak astronomis, ada dari letak geografis, ada dari letak geologis. Sekarang kita inget-inget tentang materi dulu itu. Yang pertama ini tentang letak astronomis. Ingat ya, letak astronomis itu kan berarti dia berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Oke, sekarang kita lihat petanya. Nah, ini peta Indonesia. Kemudian kita kan tahu nih kalau Indonesia itu katanya terletak di 6 derajat lintang utara, berarti garisnya itu 6 derajat LU dan sampai dengan 11 derajat LS. Nah, itu garisnya. Kemudian 95 derajat bujur timur
sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu adalah bingkainya dari Indonesia atau batasnya dari Indonesia itu, dari batas paling utara, selatan, barat, dan timurnya. Nah, dari batas-batas ini kita itu bisa mengetahui luasan dari Indonesia itu seperti apa atau berapa sih luas Indonesia. Kita lihat, luas total Indonesia itu sekitar 5.180.053 km persegi, itu luas totalnya. Dia yang terbagi dalam dua luasan, ada luas daratan dan luas lautannya. Di sini luas lautannya itu kan lebih besar karena kita tahu Indonesia kan negara kepulauan kan. Jadi lautnya itu lebih luas gitu. Ada 3.257.483 km persegi. Sedangkan daratnya itu ada 1.922.570 km persegi. Gitu. Jadi kalau dilihat dari materi ini yang akan membahas tentang konektivitas laut Indonesia, itu ya sangat beralasan karena wilayah laut Indonesia tuh sangat luas gitu. Jadi potensinya pasti sangat besar. Oke. Sekarang tadi kan tentang luas dari astronomisnya. Nah sekarang apa sih dampaknya dari si letak astronomis itu? Nah yang pertama, Indonesia itu terletak di wilayah beriklim tropis karena kita dilintasi sama garis khatulistiwa. Nah terus iklim tropis itu ciri utamanya apa? Dia disinari matahari sepanjang tahun. Indonesia disinari matahari sepanjang tahun dan negara kepulauan. Artinya panasnya banyak, airnya banyak. Maka penguapan tinggi serta kelembapan udara juga tinggi. Gitu. Terus penguapan tinggi, kelembapan udara tinggi, ya otomatis curah hujannya juga pasti tinggi. Terus apa hubungannya dengan yang lain? Curah hujan tinggi, otomatis tanahnya itu akan menjadi subur karena dia punya kandungan air yang banyak gitu. Nah, karena tanahnya subur, maka di Indonesia itu dia banyak terdapat hutan hujan tropis. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Papua gitu. Jadi sangat banyak sehingga dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu. Terus yang terakhir terdapat 3 daerah waktu gitu. Jadi karena Indonesia itu melebar gitu kan, dia dibagi menjadi 3 daerah waktu gitu. Oke, sekarang ke letak yang kedua. Itu adalah letak geologis. Ingat gak letak geologis itu berdasarkan apa? Geologis berarti dia berdasarkan struktur batuannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tentang lempeng-lempeng yang ada di sekitarnya Indonesia. Sekarang kita bisa lihat di situ ada peta Indonesia dengan ada garis-garis merah itu. Coba kita lihat nih, garis merah itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat di sini. Garis merah yang dari wilayah Sumatera sampai dengan wilayah Papua itu menunjukkan jalur gunung api yang ada di Indonesia. Kenapa sih Indonesia kok gunung apinya dari Sumatera sampai Papua ada semua? Sekarang kita lihat Indonesia. Bentar, aku kasih tanda dulu. Wait. Nah, Indonesia dia itu kan berada di antara 3 lempeng besar. Apa aja? Oke, 1. Dia ada lempeng Eurasia. Oke. Terus yang kedua, itu ada lempeng India Australia. Yang ketiga, dia itu ada lempeng Pasifiknya juga gitu. Jadi, ada 3 lempeng besar yang di sekeliling wilayah Indonesia. Atau Indonesia itu dia sebenarnya bagian dari 3 lempeng besar itu. Kalau dia bagian dari 3 lempeng besar, otomatis di Indonesia itu akan banyak pertemuan lempeng. Kita udah pernah belajar nih, waktu kelas 10 itu kan belajar kalau ketika 2 lempeng itu bertumbukan, maka bisa memunculkan potensi gunung api gitu. Makanya di situ buktinya tuh yang warna merah jalur gunung api itu terbentuk karena Indonesia ada di 3 lempeng tersebut gitu. Nah, terus ada juga nih yang tentang sirkum. Masih ingat gak definisi sirkum atau pegunungan muda? Jadi sirkum yang ada di Indonesia dia kan dilintasi sama 2 sirkum. Ada sirkum Pasifik yang ada di wilayah Samudra Pasifik nih. Aku kasih tanda X di sini. Ada sirkum Mediterania. Aku kasih tanda buletan di sini. Nah, itu. Jadi sirkum Mediterania dari Sumatera,
terus dia berlanjut sampai Jawa, terus dia sampai Nusa Tenggara Barat, terus sampai Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian yang lempeng Pasifiknya atau sirkum Pasifiknya, yaitu dari Papua, atasnya Papua nih, atasnya Pulau Papua, terus sampai Maluku, terus dia nempel sampai Filipina dan Jepang dan lain sebagainya. Tapi di wilayah Indonesia cuma yang ketemu nih Maluku sama Papua aja gitu. Nah, itu adalah letak geologis Indonesia. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat dampaknya apa sih dari letak geologis itu. Dampak letak geologi. Pertama, tadi Indonesia itu ada di wilayah 3 pertemuan lempeng yang besar gitu. Otomatis ketika lempeng itu bertemu menghasilkan gerakan, maka potensi gempa yang ada di Indonesia itu juga menjadi besar. Yang kedua, banyak terdapat gunung api. Tadi kita udah bahas tuh, kenapa jadi banyak gunung apinya. Yang ketiga, tanahnya subur. Karena si abu vulkanik dari gunung api itu bisa menyuburkan tanah. Nah, terus yang keempat, keanekaragaman fauna. Kenapa bisa keanekaragaman fauna? Masih ingat, ini pernah kita pelajari atau pernah kalian pelajari di sekolah tuh waktu SMP deh, kelas 2 atau kelas 1 gitu, aku lupa. Nah, jadi kenapa sih fauna yang beragam di Indonesia itu berhubungan dengan lempeng di Indonesia? Kan di Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng besar tadi kan, ada Eurasia, ada Australia. Otomatis hewan-hewan yang dulunya itu ada di Australia itu juga bisa ada di Indonesia. Hewan-hewan yang dulunya di Asia itu juga bisa ada di Indonesia gitu. Makanya hewan Indonesia itu beraneka ragam gitu. Itu tentang letak geologi. Oke, yang terakhir ini tentang letak geografis atau letak Indonesia dari kenyataannya itu seperti apa gitu. Nih petanya. Oke, sekarang letak geografis Indonesia, kalau anak SMP itu suka bilang letak geografis Indonesia katanya terdapat di 2 benua dan 2 samudra. Ya betul. Benuanya ada apa aja nih? Ada benua Asia, kemudian ada benua Australia, kemudian samudranya ada samudra Hindia dan ada samudra Pasifik. Oke, dari letak ini Indonesia itu dikatakan sebagai posisi silang di dunia gitu. Maksudnya posisi silang itu apa? Kita lihat nih. Kalau ada orang dari Asia mau ke Australia atau dari Australia mau ke Asia, maka dia harus melewati Indonesia. Kemudian, kalau ada orang dia dari benua Hindia mau nyebrang ke benua Pasifik atau sebaliknya, pasti dia juga lewat Indonesia. Maka di situ terbentuklah persilangan gitu, persilangan dari transportasinya atau jalur pergerakannya gitu. Makanya disebut dengan posisi silang. Oke, dampaknya yang pertama itu adalah terletak pada posisi silang. Tadi kita udah bahas. Nah, karena posisi silang maka lokasinya itu jadi strategis. Yang kedua ada akulturasi budaya atau percampuran budaya. Kenapa kok bisa gitu? Kan ketika Indonesia itu wilayahnya strategis, maka akan ada pendatang-pendatang dari bangsa lain datang ke Indonesia. Karena bangsa itu datang ke Indonesia, otomatis orang-orang tadi, pendatang tadi akan berinteraksi dengan orang-orang Indonesia dan dia akan bertukar budaya. Bahkan ada sampai pernikahan, dia itu mungkin yang menetap di Indonesia dengan membawa budayanya dia gitu. Makanya akulturasi itu dia bisa terjadi. Yang ketiga, Indonesia memiliki angin muson. Nah, kenapa angin muson itu dimasukkan ke dalam letak geografis? Karena angin muson itu dia terbentuk karena letak Indonesia yang ada di yang ada di antara 2 samudra dan di antara 2 benua gitu. Makanya terbentuklah angin muson. Kemudian kalau ada angin muson, yang pasti di Indonesia itu punya 2 musim. Ada musim hujan sama musim kemarau. Gitu. Itu tadi kita udah membahas tentang letak dan luas Indonesia. Dari ketiga letak Indonesia, ada satu letak yang paling berkaitan dengan materi kita hari ini. Letak apa kira-kira? Nah, ya betul, dia itu adalah letak geografisnya. Karena Indonesia terletak secara geografis itu sebagai di posisi silang, maka itu membantu Indonesia dalam pelayaran internasional kayak gitu. Oke, sebelum ke jalur pelayarannya, kita bahas dulu nih batas-batas dari wilayah Indonesia. Oke, yang pertama itu adalah batas darat.
tahu kan Indonesia itu berbatasan darat dengan negara lain. Apa aja? Lihat. 1. Ada Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan. 2. Ada Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. 3. Oke, ada Timor Leste yang berbatasan dengan Pulau Timor. Gitu. Jadi ini adalah batas dari Indonesia di darat. Sekarang batas laut. Oke, batas laut dan batas udara. Batas laut dulu kita bahas. Nah, di sini kalau ngomongin tentang batas laut, kita itu nggak akan jauh-jauh dari konvensi PBB tentang hukum laut gitu, atau istilahnya itu UNCLOS gitulah kalau guru kamu pernah bilang nanti. Nah, di sini Indonesia itu dia memiliki batas laut 3 batasan. Yang pertama ada batas teritorial, ada batas zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga itu adalah landas kontinen. Apa sih masing-masingnya? Kita bahas. Nah, di sini kamu bisa lihat ada di gambar ya. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada laut teritorial. Laut teritorial itu apa sih? Laut teritorial itu teritori, artinya dia itu batas kekuasaan. Nah, di sini adalah batas kedaulatan dari Indonesia. Artinya di sini tuh rumahnya Indonesia gitulah batasnya. Sejauh 12 mil dari garis pangkal atau garis pantai yang paling luar gitu. Jadi bisa dilihat di situ ada dari garis pangkalnya ditarik 12 mil. Nah, artinya Indonesia itu punya pagernya itu sampai sini nih. Oke, sampai situ. Nah, terus apa gitu? Apa maksudnya? Keputusannya tuh apa atau aturannya tuh gimana gitu. Nah, karena ini adalah batas teritorial atau batas kedaulatan, maka di sini adalah wilayah yang tidak boleh dilanggar oleh negara lain gitu. Jadi, kalau misalkan ada bangsa lain atau kapal lain atau pesawat lain mau melintas di area ini, area teritorial Indonesia, maka dia itu harus izin terlebih dahulu. Kalau dia lewat aja nggak pakai izin itu nggak boleh, artinya dia melanggar. Gitu, itu teritorial. Yang kedua itu adalah zona ekonomi eksklusif. Ekonomi eksklusif artinya itu adalah zona kedaulatan untuk penguasaan sumber daya alam. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nih, zona ekonomi eksklusif itu dia 200 mil. Oke. 200 mil. Nah, ini zona ekonomi eksklusif ini artinya orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu boleh memanfaatkan semua kekayaan alam yang ada di zona tersebut sampai batas 200 mil laut gitu. Terus bangsa lain boleh nggak? Yang namanya eksklusif ya berarti untuk memanfaatkan sumber daya alamnya cuma orang Indonesia aja gitu. Tapi bangsa lain atau negara lain itu boleh untuk lewat daerah situ. Jadi kalau lewat doang boleh, tapi nggak boleh merusak sumber daya alam, nggak boleh ngambil sumber daya alam gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah landas kontinen. Landas kontinen. Kontinen kan artinya benua ya. Jadi di sini adalah kepemilikan dasar laut oleh Indonesia. Di sini landas kontinen karena kita itu ngomongin tentang dasar laut, ya berarti ada 2 nih jaraknya. Ada yang berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya dia itu kurang lebih 200 meter. Jadi kalau masih ingat materi kelas 10 tentang morfologi dasar laut di hidrosfer, kan yang namanya landas kontinen itu kedalamannya paling cuma sampai 200 meter kan. Nah, itu yang disebut dengan wilayah landas kontinen Indonesia gitu. Jadi secara vertikal itu cuma 200 meter. Nah, terus secara horizontal gimana? Ini ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika landas kontinennya itu dia landai. Jadi kalau aku gambarin gini, anggaplah ini dasarnya, dasar lautnya, dia itu landai, dan yang satunya itu dia curam. Oke, sekarang aku kasih warna biru deh sebagai batas kalau itu tuh air gitu. Wih, nah ini air lautnya nih warna biru. Ini juga aku gambar air lautnya warna biru. Oke, kalau misalkan keadaan yang pertama, ini aku tulis A, ini B. Yang pertama atau yang A, kalau dasar lautnya itu dia landai, maka dari jarak horizontalnya itu berhimpitan dengan ZEE, artinya dia itu 200 mil gitu. Kalau misalkan dia curam, maka
itu kita ambil yang paling ujung sebelum dia itu curam. Artinya wilayah landainya itu masih wilayah Indonesia, sedangkan yang curamnya itu udah bukan gitu. Nah terus nih lihat di sini kan batas yang curam dan landai di sini ya, aku tarik garis ke atas nih. Nah artinya untuk wilayah yang X ini punya Indonesia, yang O-nya itu bukan punya Indonesia gitu. Itu tentang landas kontinen. Oke. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Kita masuk ke materi yang terakhir. Ini adalah inti materi dari bab ini gitu, tentang jalur transportasi di Indonesia. Oke, tadi di letak geografis kita udah belajar tuh, katanya Indonesia itu adalah wilayah yang strategis gitu. Karena wilayah strategis, maka Indonesia itu ketika ada orang dari Asia mau ke Australia, dia itu akan melewati Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada laut-laut yang pasti dilewati sama pelayaran internasional. Artinya ketika orang-orang dari negara lain itu lewat Indonesia, dia pasti lewat laut ini. Apa aja lautnya? Yang pertama itu ada Laut Natuna. Yang kedua ada Laut Jawa. Yang ketiga ada Laut Flores. Yang keempat ada Laut Sulawesi. Yang kelima ada Laut Maluku. Terus satu lagi Laut Banda. Nah, itu adalah laut-laut yang paling sering dijadikan tempat untuk berlayar gitu, untuk transportasi. Kemudian ada selat-selat yang digunakan untuk pelayaran juga gitu, pelayaran internasional maupun nasional. Selatnya itu adalah Selat Malaka, yang kedua Selat Sunda, yang ketiga Selat Makassar, yang keempat itu Selat Lombok. Oke, ingat-ingat ya tadi, Selat Malaka, Selat Sunda, Makassar, dan Selat Lombok. Nah, selat ini tuh apa sih maksudnya gitu? Jadi selat ini bisa dikatakan sebagai pintu gerbangnya gitu. Jadi kalau mau masuk Indonesia tuh pasti lewat selat ini gitu. Yang pasti di daerah Selat Malaka ketika pelayaran internasional itu adalah selat yang paling banyak dilintasi. Kenapa? Karena Selat Malaka itu adalah pintu gerbang utama. Jadi kalau misalkan orang dari Asia nih mau ke Arab misalkan lewat Indonesia, pasti dia lewat Selat Malaka gitu. Oke, kemudian karena letak Indonesia yang strategis dan Indonesia itu punya jalur transportasi laut yang menunjang seperti ini, maka dibentuklah yang namanya ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Maksudnya apa? Kan kita tahu kan tadi kan, kalau Indonesia itu punya batas teritorial nih. Batas teritorial Indonesia ini nggak boleh dilanggar. Artinya bangsa lain itu dia nggak boleh melintasi wilayah Indonesia sembarangan. Tapi dengan adanya ALKI itu mempermudah transportasinya gitu, mempermudah perlintasan di sekitar Indonesia. Jadi dibuatlah jalur-jalur yang diperbolehkan untuk kapal asing atau pesawat asing itu untuk melintas dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada tentunya gitu. Yang pertama, ALKI 1, dia melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Gimana jalurnya? Gini. Oke. Dari atas tuh, dari Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan dulu namanya, sampai ke Samudra Hindia melewati Selat Sunda. Yang kedua, itu ALKI 2, dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Jalurnya, nah, jadi dari Laut Sulawesi sampai ke Samudra Hindia. Yang ketiga, ALKI 3. Nah, ALKI 3 ini dia agak unik. ALKI 3 ini nanti kita bagi menjadi 3A, 3B, dan 3C. Karena di sini wilayah ALKI 3 itu lumayan luas gitu. Jadi kita bagi. ALKI 3A dia lewat Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan sampai di Samudra Pasifik. Jalurnya gitu. Nah, terus yang kedua itu ALKI 3B. Ada di Laut Timor, kemudian Selat Leti, ke Laut Banda, terus ke Laut Seram, Laut Maluku, sampai di Samudra Pasifik. Jadi dari sini nih, bentar aku kasih pointer. Nah, jadi dari sini
dari ujung sini dia masuk ke wilayah Laut Maluku, terus dia masuk ke Laut Banda, tapi nanti dibelokkan. Dibelokannya itu di sini. Nah, gitu. Jadi dia itu setelah Laut Banda masuk ke Laut Seram. Gitu. Terus sekarang Alki 3C. Alki 3C itu dia Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku sampai di Samudra Pasifik. Oke, Alki 3C sama. Tadi dari yang atas, dari yang sini, dari Samudra Pasifik, dia sampai ke wilayah Laut Arafuru gitu. Jadi beloknya tadi di Laut Banda, dia terpecahnya. Seperti itu. Itu adalah jalur transportasi Indonesia. Nah, di sini kita bisa tahu kalau potensi dari Indonesia itu dia sangat besar. Jadi, apa sih untungnya kalau misalkan Indonesia itu dia punya potensi laut yang sangat besar? Ya tentunya kita bisa meningkatkan perekonomian dari kelautan gitu. Nah, jadi itu adalah materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, gitu materi kita hari ini. Jadi materinya selesai. Jangan lupa kalau misalkan masih ada yang bingung tadi, diulang lagi videonya, terus kalian pelajari baik-baik. Boleh lihat sambil di bukunya atau nanya ke temennya kalau bingung, atau ke gurunya gitu, atau bisa komen juga gitu. Oke, cukup sampai sekian dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?